Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Sebelum kalian mendengarkan novel cerita, Kembalinya Dewa Perang, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehe. Bagian 1 sampai bagian 5. Kota Greencliff. Bandara Internasional. Percepat, lebih cepat. Beberapa lusin pria berjas hitam bergegas keluar dari pintu keluar. Masing-masing dengan wajah serius. Seolah-olah mereka akan melawan musuh yang tangguh. Semua penumpang di bandara dengan cepat memberi jalan bagi mereka. Tidak tahu siapa yang menyebabkan keributan seperti itu. Pemimpin pria berjas itu mengerutkan kening dalam-dalam. Lalu tiba-tiba berbalik dan pergi seolah-olah dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Segera mereka mencapai trotoar di luar bandara. Ethan Hun sedang duduk di bangku panjang. Perlahan-lahan menghembuskan asap rokok dari mulutnya. Tuan berharap kamu bisa kembali. Dia sangat merindukanmu. Pemimpin itu dengan hormat berbicara kepada Ethan saat dia berdiri sekitar 5 langkah di belakangnya. Di depan orang lain, pemimpin ini memiliki kedudukan tinggi. Dan tidak ada yang berani melawannya. Tetapi di depan pemuda ini, dia merasa sangat rendah. Dia merindukanku. Ethan berbalik sedikit dan ada seringai di wajahnya. Apakah dia merindukan pengaruh saya? Atau uang saya? Jika orang lain mengatakan sesuatu seperti itu, pemimpin ini akan membencinya. Bagaimana mungkin keluarga Hun yang kaya dan berkuasa dari Makrin City pernah mengingini kekuasaan dan uang orang lain? Tapi pria di depannya berbeda. Dia adalah satu-satunya pewaris keluarga Hun. Apa yang membuat pemimpin ini semakin terkejut adalah bahwa ia dikenal sebagai Dewa Perang Timur. Dengan kemampuan luar biasa dan kekayaan yang luar biasa. Ketika dia mengusirku dari keluarga dan menikahi Vixen itu 15 tahun yang lalu, Ethan telah meninggal. Ethan menghembuskan asap terakhirnya. Ethan Hun sekarang tidak ada hubungannya dengan keluarga Hun di Makrin City. Dia bangkit untuk pergi. Jangan mengirim orang mengejarku lagi. Kalau tidak, aku akan membunuh setiap orang yang kamu kirim. Aura pembunuhnya yang menakutkan segera menyelimuti pemimpin itu. Pemimpin hanya bisa mengendurkan tinjunya yang terkepal setelah dia melihat Ethan menghilang ke kejauhan. Punggungnya sudah basah oleh keringat. Dia sebenarnya gugup di depan Ethan. Ada mobil yang siap di tempat parkir bandara. Ethan melompat masuk dan segera menelepon. Winston, apakah kamu sudah mengatur semuanya? Sebuah suara datang dari sisi lain. Beri aku alamatnya. Ethan segera menutup telepon. Dia memegang bungkus manis berkerut di tangannya dan pikirannya melayang kembali ke 15 tahun yang lalu. Dia berusia 15 tahun. Diusir dari rumah perburuan dan berkeliaran di jalanan. Dia kedinginan dan lapar ketika seorang gadis kecil berpakaian sederhana memberikannya hanya manis untuk Ethan. Setelah itu dia dibawa pergi oleh orang misterius. Ketika dia pertama kali muncul, seluruh dunia bergetar. 3 tahun kemudian, dia diberi nama God of War of the East. Dia baru berusia 18 tahun saat itu. Sekarang 12 tahun telah berlalu. Dia memiliki kekuatan dewa dan bisa mengejutkan dunia. Tapi Ethan memilih untuk kembali diam-diam. Dia tidak akan pernah melupakan gadis kecil itu. Dia tidak bisa melupakan mata murni itu. Dia tidak bisa melupakan wajah baik itu. Ethan menyimpan bungkus permen itu dengan hati-hati dan menarik napas dalam-dalam. Jika seseorang yang dia kenal melihat ini, mereka akan terkejut. God of War yang hebat bisa merasa gugup juga. Saya kembali. Mobil melesat keluar dari tempat parkir. Sementara itu, di Fairmont Hotel di Greencliff. Itu benar-benar hidup di sini. Keluarga Palmer yang terkenal di Greencliff menerima lamaran dari pria untuk menemukan pria terbaik untuk menikahi cucu perempuan mereka, Diane Palmer, dan ini menarik banyak perhatian. Diane duduk di salah satu ruang serbaguna, mengepalkan tinju merah mudanya. Matanya merah dan merasa benar-benar ditindas. Ibunya, April, berdiri di satu sisi. Wajahnya lebih merah karena marah. William, mereka jelas tidak baik. Jika kamu masih laki-laki, pergi dan tolak ayahmu. Dia menjerit. Maksudmu kau akan melihat mereka menghancurkan kebahagiaan putrimu. Omong kosong apa ini tentang menemukan suami yang baik? Omong kosong. April tidak percaya mereka begitu baik. The Palmers dimulai sebagai sebuah toko kecil. Dan dalam waktu 15 tahun, mereka telah berkembang dan menjadi keluarga kaya tingkat ketiga di Greencliff. Kepala keluarga Palmer, Gerald, menjadi contoh pengusaha sukses yang memulai dari nol. Gerald memiliki 3 putra, Stephen, Nicholas dan William. Stephen telah mengambil alih sebagian besar bisnis keluarga Palmer,
Nicholas bertanggung jawab untuk memperluas bisnis di kota yang berbeda. Tetapi William telah kehilangan penggunaan kedua kakinya dalam suatu kecelakaan. Jadi dia hanya bisa beristirahat di rumah dan dipandang rendah. Stephen dan Nicholas telah bersekongkol untuk membujuk Geralt agar setuju mencarikan suami untuk putri William. Dan mereka bahkan menjamin akan menemukan pria yang sangat baik untuk Diane. Dan pada akhirnya, tidak peduli bahwa semua kandidat bukan siapa-siapa. Salah satu dari mereka bahkan lebih tua dari Diane 10 tahun. Dan memiliki riwayat penyakit mental. Ini sama sekali tidak menemukan suami yang baik untuk Diane. Ini menghancurkannya. Wajah William juga merah semua. Dia sama marahnya dengan istrinya. Tetapi dia tidak berani melawan keinginan ayahnya. Dia tahu temperamen Geralt, dia selalu membuat keputusan akhir. Tidak ada seorang pun di keluarga Palmer yang bisa menentang apa yang ingin dia lakukan. Dia kakek Diane. Jadi dia tidak akan melakukan hal buruk padanya. Setelah berpikir begitu lama, William dengan malu mengeluarkan kata-kata ini dari mulutnya. April akan segera pingsan karena marah. Dia mengarahkan jarinya ke William. Menangis ketika dia berteriak. Bagaimana aku menikahi orang lemah sepertimu? Dia tahu bahwa William adalah anak yang berbakti dan selalu sangat patuh kepada Geralt. Setelah menjadi cacat, dia menjadi lebih lemah dan tidak berani melawan Geralt sama sekali. Tetapi terlepas dari pria mana yang dia pilih untuk Diane sebagai suami untuk dinikahi dalam keluarga, masalah ini tetap akan menghancurkan Diane. Keluarga mereka akan menjadi bahan tertawaan Greencliff. April terisak sedih saat dia berteriak pada William. Diane menangis pelan. Sementara William hanya bisa mencengkeram pahanya yang mati rasa. Menunjukkan betapa dia menyalahkan dirinya sendiri dan betapa tidak berdayanya dia dalam situasi ini. Bu, jangan berteriak pada ayah lagi. Diane berhasil menyunggingkan senyum. Tapi ada bekas air mata di wajahnya yang cantik. Mungkin, kakek mungkin menganggapku pria yang sangat baik. Tentu saja dia tahu ini adalah taktik kedua pamannya. Setelah lulus dari universitas, ia mulai bekerja untuk Palmer Group dan mendapatkan hasil yang luar biasa dalam waktu 2 tahun. Menyalip anak-anak mereka dengan mudah. Mereka khawatir bahwa dia mungkin berjuang untuk mengendalikan bisnis. Jadi mereka menghasut kakeknya untuk menemukan seorang pria yang bersedia menikahkan dengan keluarga untuknya. Dengan cara ini, dia akan kehilangan kelayakannya untuk mengambil alih bisnis. Dia tahu ini. Orang tuanya juga tahu. Tapi tak satu pun dari mereka yang bisa melawan. Di keluarga Palmer, tidak ada yang bisa menentang apa yang telah diputuskan kakek. Bukan siapa-siapa. Lonceng jam berbunyi dan Diane bangkit. Ayo pergi. Jika kita membuat kakek menunggu, dia akan memarahi kita lagi. William merasakan kepahitan dan ketidakberdayaan saat melihat Diane sedikit gemetar. Dia tidak berani menatap wajah istrinya yang cemberut. Dia tahu bahwa sulit bagi mereka untuk tinggal di keluarga. Tetapi setidaknya mereka tidak perlu khawatir tentang biaya hidup mereka. Jika mereka diusir, apa yang akan mereka lakukan? Di aula utama hotel, tempat itu terang benderang dan semua tamu telah tiba. Geralt duduk tepat di depan, mengenakan setelan tang sangat indah, memegang tongkat dan wajahnya bersinar. Selamat, Tuan Palmer. Selamat, Tuan Palmer. Anda telah mendapatkan menantu yang hebat. Semua tamu bergiliran memberi selamat kepada Geralt. Ayah, sudah waktunya untuk membuat pengumuman. Stephen berdiri di sampingnya. Sosoknya yang besar dan kekar tampak mengesankan. Dia melihat ke arah Diane yang tidak duduk terlalu jauh, dan mengumumkan dengan suara keras. Kami memiliki hasilnya di sini. Dan kami telah memilih pemuda yang paling menjanjikan di antara para pelamar. Pemuda paling menjanjikan. Puff. Dia tahu di dalam hatinya bahwa menantu yang luar biasa yang mereka pilih adalah yang terburuk di antara semua pelamar. Yang ini rupanya memiliki beberapa penyakit tersembunyi. Tapi selama Diane menikah dengannya, maka dia tidak akan ada hubungannya dengan bisnis keluarga. Geralt pasti tidak akan pernah membiarkan apapun milik keluarga Palmer mendarat di tangan seseorang dengan nama keluarga yang berbeda. Setiap orang, Geralt berdiri. Semua orang melihat ke atas saat dia berbicara. Hari ini saya ingin mengumumkan secara resmi pria yang telah kami pilih untuk cucu perempuan saya, Diane. Ketika dia mendengar suara ini, Diane sedikit gemetar. Dia menatap Geralt yang berdiri di depan. Kakek ini sepertinya tidak pernah mengkhawatirkannya sejak dia lahir. Geralt bahkan tidak pernah memandangnya ketika dia lahir. Karena dia perempuan. Sekarang dia akan memilih suaminya dan membuat keputusan yang akan mempengaruhi sisa hidupnya. Diane menghela napas berat. Dia marah dan frustrasi dan dia membuka mulutnya untuk memprotes. Tetapi tiba-tiba dia melihat William duduk di kursi rodanya menggelengkan kepalanya padanya. Memohon padanya dengan matanya. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya.
Setelah proses seleksi oleh keluarga kami, di antara 10 pelamar yang luar biasa, kami telah memilih yang terbaik untuk menjadi suami Diane. Saya harap semua orang di sini akan memberkati pasangan baru. Dengan itu, semua orang bertepuk tangan. Bagi Diane, tepuk tangan ini mengejeknya, atau bahkan kasihan padanya. Matanya memerah, dan dia berjuang untuk menahan air matanya agar tidak jatuh. Ayah, ini orangnya. Stephen mengeluarkan kartu yang dirancang dengan indah dan memberikannya kepada Geralt. Nama pilihan terakhir mereka tertulis di sana. Mereka sudah memeriksa dengan cermat. Orang ini tidak memiliki latar belakang untuk dibicarakan. Seorang yatim piatu, berusia lebih dari 30 tahun, berpendidikan rendah, tidak berbudaya, tidak memiliki keterampilan dan tunawisma, bisa dibilang dia bisa dianggap sebagai pria yang sama sekali tidak berguna. Dan dia bahkan mengalami serangan kegilaan yang terputus-putus. Mereka mendengar bahwa itu turun-temurun. Jika demikian, maka setelah pria ini menikahi Diane, selain memutuskan bisnis keluarga dari Diane, bahkan anak-anaknya bisa melupakan mengambil 1 sen pun dari Palmers. Stephen memandang Diane dan keluarganya yang duduk di satu area, dan ada momen kegembiraan di wajahnya. Sekarang saya ingin mengumumkan pilihan terakhir kami. Geralt rabun jauh dan tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi dia menyipitkan matanya dan melihat kartu dengan cermat sebelum mengumumkan. Ini pemuda yang beruntung, Ethan Hun. Saat nama itu diumumkan, semua orang menoleh untuk melihat pintu belakang hotel. Dia menikah dengan keluarga, jadi tentu saja dia hanya bisa masuk dari pintu belakang. Pintu belakang terbuka dan seorang pria muda masuk. William dan istrinya tidak tega melihatnya. Mereka tahu bahwa Stephen pasti akan memilih pria terburuk untuk menjadi suami Diane. Tapi Diane berbalik untuk melihat. Dia ingin melihat siapa yang akan menjadi suaminya. Ethan mendongak dan menatap matanya. Tapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Dia berjalan tepat di seberang aula dan semua orang menatapnya. Anehnya ekspresi wajahnya tampak mengejek, sekaligus agak jahat. Ethan, selamat telah menjadikannya sebagai suami Diane dan menikah dengan keluarga Palmer. Stephen menambahkan, Anda tidak perlu berterima kasih kepada kami. Kami hanya berharap Anda akan menjaga Diane dengan baik. Baginya, Ethan harus selamanya berterima kasih kepada keluarga Palmer karena telah memberikan rumah bagi anak yatim piatu seperti dia. Stephen berjalan ke arah Diane dan dengan lembut meraih tangannya. Wajahnya penuh perhatian dan perhatian. Ayo, Dian. Dia meraih tangan Diane dan membawanya ke depan Ethan, lalu meletakkan tangannya di tangan Ethan. Semua tamu mulai bertepuk tangan lagi ketika mereka melihat ini, seolah-olah mereka sedang menghadiri upacara pertunangan yang bahagia. Tetapi William dan keluarga tahu bahwa semua orang hanya menertawakan mereka. Besok, semua Greencliff akan tahu bahwa seorang pria telah menikah dengan keluarga Palmer sebagai suami Diane, dan itu akan menjadi pembicaraan di kota. Pikiran Diane menjadi kosong. Seolah-olah dia telah benar-benar dikosongkan. Dia sepertinya tidak bisa mendengar atau melihat lagi. Dan bahkan tidak tahu jam berapa perjamuan itu berakhir. Setelah perjamuan berakhir, April segera pergi menangis. Sementara William dengan cepat menggulung kursi rodanya mengikutinya. Di pintu masuk hotel, angin dingin bertiup di wajahnya dan Diane sadar. Dia menatap Ethan yang berdiri di sampingnya. Wajahnya tanpa ekspresi. Tapi suaranya serak. Paman, aku tidak menyalahkanmu. Dia diam-diam melanjutkan. Kamu juga harus dikasihani. Ethan 10 tahun lebih tua darinya. Jadi sepertinya lebih tepat untuk memanggilnya paman. Ethan tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang hari. Orang di depannya adalah gadis kecil dari 15 tahun yang lalu. Dia masih baik seperti dulu. Dia menoleransi situasi ini dan menderita intimidasi semacam ini hanya agar orang tuanya bisa hidup bahagia. Oh, sepupuku tersayang. Selamat. Tiba-tiba seorang pria berjalan keluar dari pintu masuk dan tersenyum dengan tangan terkepal sambil tersenyum. Selamat telah mendapatkan suami yang luar biasa. Dia sengaja menekankan kata luar biasa, dan mengatakannya dengan sarkasme yang luar biasa. Diane mengerutkan kening dan menggigit bibirnya. Dia memandang Archie Palmer dan mengepalkan tinjunya. Ayahku dan keluargaku bekerja keras untuk pernikahanmu. Archie menghela nafas sambil berkata. Nah sekarang setelah semuanya beres dan kamu telah menemukan seseorang, pamanku juga bisa tenang. Dia tidak peduli tentang Diane yang wajahnya pucat dan berbalik untuk melirik Ethan. Pria tak berguna ini ditemukan oleh ayahnya, Stephen. Ketika dia memikirkan informasi yang mereka miliki tentang dirinya, dia tidak bisa menahan tawa. Jadi seorang pria bisa menjadi tidak berguna ini. Untuk sepupu ipar baruku. Sekarang setelah kamu menikah dengan keluarga Palmer,
Kamu sebaiknya bersikap baik pada sepupuku di sini. Archie melanjutkan dengan gembira. Cepat punya anak, oke. Itu akan membuat kakek bahagia juga. Tidak peduli seperti apa rupa anak Anda. Atau bahkan jika Anda melahirkan anak yang terbelakang. Keluarga Palmer mampu membesarkannya. Dian sudah tidak tahan lagi. Archie, apakah kamu sudah selesai? Diane, aku hanya memberikan restu untuk kalian, jawab Archie. Kakek juga mengatakan bahwa dia berharap kalian akan segera memiliki anak. Saya pikir Anda akan menyelesaikan misi ini malam ini. Jika mereka benar-benar memiliki anak yang terbelakang, itu akan lebih lucu. Anda, Diane mengangkat tangan dan wajah Archie segera menjadi gelap. Apa? Kamu ingin memukulku? Diane menggigit bibirnya. Marah dan marah. Jika dia berani memukul cucu tertua dari Palmers, maka besok keluarganya akan diusir dari keluarga. Bagi kakeknya, hanya cucunya yang merupakan anggota keluarga Palmer. Dia tidak memenuhi syarat. Archie semakin gembira saat melihat Diane menurunkan tangannya. Sejak mereka masih muda, hanya dia yang harus menggertak Diane. Diane hanya bisa bermimpi tentang mengambil keuntungan darinya. Aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tetapi kamu tidak menghargai niat baikku. Archie dengan sengaja menghela nafas keras. Ayahmu telah lumpuh selama bertahun-tahun. Dan keluargamu akan mati kelaparan sejak lama jika keluarga Palmer tidak mendukungmu. Sekarang kami telah berusaha keras untuk mencarikanmu seorang suami dan kamu bukan hanya tidak tahu berterima kasih tetapi kamu juga ingin memukulku. Jika kakek tahu kamu mencoba memukulku, konsekuensinya. Dian mulai gemetar. Dia memandang Archie dengan sangat marah, bagaimana mungkin seseorang menjadi tak tahu malu ini. Dia berbalik untuk pergi. Tetapi Archie menghalangi jalannya lagi. Diane, ini keputusan kakek. Jika kamu tidak senang, katakan padanya. Diane mulai menangis dari kemarahannya dan kemarahannya telah didorong ke batasnya. Apa yang ingin kamu lakukan? Ethan tiba-tiba memecah keheningannya. Diane mengangkat kepalanya dan menatap Ethan. Dan berkata, aku ingin menamparnya dengan keras. Dia baru saja selesai berbicara dan ada suara tamparan yang keras. Archie memegangi wajahnya saat dia jatuh ke tanah. Dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dia hanya berhasil bereaksi ketika dia merasakan sensasi terbakar dari wajahnya. Dialah yang ditampar. Ethan yang menamparnya. Archie tercengang. Begitu pula Diane. Ethan berani memukul Archie. Dia hanya seorang pria yang menikah dengan keluarga. Anda, wajah Diane langsung memucat karena ketakutan. Archie akan membunuh Ethan. Kenapa kamu mendengarkanku? Diane bergumam. Itu karena kamu istriku sekarang. Jawab Ethan. Diane merasa kepalanya baru saja meledak. Dia menatap kaget pada Ethan. Dia tidak pernah berharap dia memukul orang lain untuknya. Dan orang yang dia pukul adalah Archie, cucu tertua dari Palmers. Hanya karena dia adalah istrinya sekarang. Kau memintanya. Archie bangkit dari tanah dan meninju ke arah Ethan. Tidak ada yang berani memukulnya. Dan lebih buruk lagi, ini adalah suami Diane. Pria tak berguna yang menikah dengan keluarga. Tinjunya baru saja mencapai di depan Ethan ketika Ethan menggunakan satu tangan untuk meraih tinjunya. Ethan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan hal berikutnya yang didengar Archie adalah pergelangan tangannya yang retak. Ahahaha, itu rusak. Archie merintih kesakitan. Dia adalah istriku. Tidak ada yang akan menggertaknya mulai sekarang. Ethan hanya melepaskan tangannya setelah mengatakan ini. Lalu dia menyeret Diane pergi saat dia masih benar-benar terpana. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Archie memegang pergelangan tangannya. Rasa sakit itu hampir membunuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa seonggok sampah yang ditemukan keluarganya sendiri sebagai menantunya berani memukulnya. Diane ditakdirkan. Seluruh keluarganya hancur. Archie dengan cepat berlari kembali ke hotel dan tidak bisa diganggu untuk mengobati lukanya. Stephen masih di aula, mengobrol dengan beberapa mitra bisnis. Ayah, Archie segera berlari. Dan Stephen mengerutkan kening saat percakapannya terputus. Karena putramu memiliki sesuatu untuk didiskusikan denganmu, maka kita akan bicara lain kali. Para tamu bangkit dan pergi. Stephen merengut dan mendengus. Sungguh kacau. Ada apa, ayah? Seseorang memukulku. Archie mengatupkan giginya. Lihat tanganku. Patah. Siapa yang melakukan ini? Stephen segera berdiri. Bahkan dia tidak tahan untuk memukul putranya sendiri yang berharga. Siapa yang berani begitu kejam? Perburuan Ethan. Archie mengatupkan giginya dengan keras. Suami Diane yang menikah dengan keluarga itu. Mereka baru saja memberi Ethan kesempatan hidup baru. Tidak apa-apa jika dia tidak bersyukur untuk ini. Dia benar-benar berani memukul Archie. Dia hanya seorang gelandangan. Sampah yang tidak berguna. Dan dia memberontak. Stephen sangat marah.
Pria tidak berguna yang menikah dengan keluarga itu. Menurut informasi yang mereka miliki, Ethan adalah tunawisma dan benar-benar putus asa. Dia bahkan mengalami serangan kegilaan yang terputus-putus, jadi mungkin itu adalah penyakit mentalnya yang muncul. Diane menyuruhnya menamparku. Dan dia benar-benar melakukannya. Tanganku dipukul begitu keras sampai patah sekarang. Mata Archie merah karena marah. Kapan dia pernah menderita seperti ini sebelumnya? Stephen mengerutkan kening. Orang itu memiliki penyakit mental. Dan mungkin tiba-tiba bertingkah. Dia segera memerintahkan seseorang untuk mendapatkan dokter untuk cedera Archie. Jangan memprovokasi orang gila seperti dia. Tapi Diane itu benar-benar membuat Ethan memukulmu. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Ayah, usir dia dari keluarga. Ini adalah alasan yang baik untuk melakukannya. Jika Geralt tahu tentang masalah ini, Diane dan keluarga pasti harus pergi. Dari mana mereka mendapatkan nyali untuk memukul cucu tertua keluarga Palmers? Diane saat ini bertanggung jawab atas sebuah proyek dan itu pada tahap yang sangat penting sekarang. Kami akan segera menandatangani kontrak. Jika kami mengusirnya sekarang, itu mungkin mempengaruhi proyek ini. Diane sangat bagus dalam pekerjaannya, dia telah mengerjakan beberapa proyek dalam waktu singkat 2 tahun. Tapi justru itulah mengapa Stephen dan putranya sangat khawatir. Mereka takut Diane bisa mendapatkan pijakan di perusahaan dan menjadi ancaman bagi mereka. Ayah, karena proyeknya hampir selesai. Tidak masalah siapa yang pergi untuk menandatangani kontrak. Jika aku yang berhasil membuat proyek besar ini ditandatangani, kakek pasti akan lebih memikirkanku. Archie dengan kejam melanjutkan. Usir dia. Keluarga lintah ini semua bisa pergi dan mati. Sementara itu, Ethan pulang bersama Diane. Diane masih tercengang sepanjang perjalanan pulang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Ethan akan memukul seseorang untuknya. Ketika dia tersentak kembali ke kenyataan, dia mulai khawatir. Serangan Ethan mungkin akan menyinggung Archie. Mengetahui temperamen idiot itu, dia pasti akan membalas Ethan. Ding dong, dia menekan bel pintu. Dan setelah beberapa waktu, William membuka pintu dan menatap Diane dengan mata penuh rasa bersalah. Dian, kamu kembali. William memandang Ethan di belakangnya dan wajahnya jatuh. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Ayo, masuk. Jangan masuk. Ethan belum menginjakkan kaki ketika April datang dengan tergesa-gesa. Wajahnya masih berlinang air mata. Keluar, keluar. Itu karena kamu. Diane akan menjadi bahan tertawaan Greencliff. Kamu telah menghancurkannya. Keluar sekarang. April menangis saat dia berteriak. Dia sama sekali tidak rela membiarkan Ethan menikah dengan keluarganya. Jika Ethan adalah pria yang luar biasa, dia mungkin bisa menerimanya. Tapi kemudian, Ethan lebih tua dari Diane 10 tahun. Tidak ada prestasi apapun dan tunawisma. Pria ini lebih memalukan daripada yang bisa dia tangani. Ethan tidak mengatakan apa-apa dan berbalik untuk pergi. Tetapi Diane tiba-tiba meraih tangannya. Bu, biarkan dia masuk. Jika dia membiarkan Ethan pergi sekarang, Archie pasti akan menemukan seseorang untuk membunuhnya. Dia telah memukul orang lain demi dia. Jadi Diane tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Diana. Dia sekarang, suamiku. Dian menggigit bibirnya. Kata suami begitu asing baginya. Seolah membawa jarum yang menusuk pedih di hatinya. Bibir April bergetar saat dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Aku mencuci tanganku dari ini. Dia berlari kembali ke kamarnya dan membanting pintu hingga tertutup. Masuk, kata Diane lembut padanya. Ethan mengangguk dan berjalan ke rumah yang tidak dianggap besar ini. Keluarga Palmer adalah keluarga kaya tingkat ketiga di Greencliff. Tetapi rumah Diane bahkan lebih kecil dari rata-rata. Ikut denganku. Diane takut April akan mengusir Ethan lagi. Jadi dia membawanya ke kamarnya sendiri. Ruangan itu tidak besar, tapi sangat rapi dan rapi. Diane mengeluarkan permadani dan tikar dari lemari dan meletakkannya di lantai. Suaranya sedikit lelah ketika dia berkata, sebaiknya kamu tidak keluar untuk saat ini. Archie tidak akan membiarkanmu pergi. Tetap di rumahku dulu. Dia tidak akan berani menyentuhmu di sini. Diane menatap Ethan. Sulit membayangkan bahwa dia tiba-tiba memiliki seorang suami. Mulai sekarang, kamu akan tidur di lantai. Aku akan tidur di tempat tidur. Kamu menjalani hidupmu dan aku akan menjalani hidupku. Oke. Ethan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangguk. Dia tahu bahwa Diane pasti tidak bisa mengingatnya dan pasti tidak bisa jatuh cinta padanya. Mungkin dia bahkan membencinya. Karena dia tiba-tiba menjadi suaminya. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia masih orang yang baik. Dia takut Archie akan menyakitinya. Jadi meskipun itu membuatnya tidak nyaman, dia masih ingin dia tinggal untuk melindunginya.
Wanita ini masih sangat baik bahkan setelah dia dewasa. Ethan mulai mempertimbangkan apakah dia harus mengeluarkan bungkus manis itu. Tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Keduanya tetap diam dan suasana menjadi agak canggung. Tiba-tiba, telepon Dian berdering. Wajahnya memutih seperti sprei. Diane, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu lagi melapor ke Palmer Group untuk bekerja. Panggilan telepon itu dari Archie. Dan dia dengan angkuh berkata, ayahku memecatmu. Keluargamu perlahan bisa mati kelaparan. Dengan itu, Archie membanting telepon. Diane butuh waktu lama untuk bereaksi. Dia telah dipecat karena dia meminta Ethan untuk memukul Archie. Sejak dia masih muda, si idiot ini telah menggertaknya dengan sangat buruk. Tetapi dia tidak pernah menjalani hukuman apapun untuk itu. Diane merasa ingin menangis karena perlakuan tidak adil ini. Ethan langsung mengernyit saat melihat ini. Archie ini. Apakah dia mencari kematian sekarang? Ethan langsung mengerutkan kening. Apakah Archie ini meminta untuk mati? Dia benar-benar mulai membalas dendam pada Diane begitu cepat. Aku memukulnya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ethan berbicara langsung. Aku akan menyelesaikan ini. Tidak. Diane menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mata merah. Jangan mencarinya. Dia akan membunuhmu. Si idiot ini sangat kejam dan tidak akan membiarkan Ethan pergi. Juga, orang tuaku tidak boleh tahu tentang ini. Kalau tidak mereka pasti akan mengusirmu. Selama Ethan tinggal di rumahnya, Archie tidak akan berani masuk dan menyakitinya. Jika dia diusir, maka Archie pasti akan membalas Ethan. Lagi pula itu hanya pekerjaan. Jika saya tidak bisa bekerja di Palmer Group lagi, saya akan mencari pekerjaan lain. Diane berhasil tersenyum. Kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan pergi untuk memperbarui resumenya. Ethan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang bisa dia katakan kepada gadis baik hati ini. Satu hal yang bisa dia lakukan adalah membuat mereka yang menindasnya membayar harga untuk melakukannya. Ethan mengeluarkan ponselnya untuk mengirim pesan singkat. Itu sangat singkat, tetapi sangat mematikan. Archie sangat senang sekarang. Begitu dia mendapatkan proyek ini ditandatangani, maka posisinya di keluarga Palmer akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dia akan menjadi pewaris berikutnya dari keluarga Palmer. Dan itu benar. Tangannya masih dibalut saat dia berjalan ke kantor Foster Group dengan kontrak. Saya mencari CEO Foster untuk menandatangani kontrak. Kepala Archie dimiringkan ke atas saat dia berjalan menuju resepsi. Ekspresi arogansi di wajahnya. Halo Pak, apakah Anda punya janji dengan CEO? Saya adalah manajer umum grup Palmer, Archie Palmer. Kami sudah mendiskusikan proyek ini dengan CEO Foster sejak lama, dan kami menandatangani kontrak hari ini. Archie tidak senang. Dia hanya seorang resepsionis. Mengapa dia memiliki begitu banyak pertanyaan? Saya benar-benar minta maaf. CEO Foster tidak akan menemui siapapun tanpa janji. Resepsionis itu tersenyum dengan tenang. Aku berkata, aku adalah manajer umum Palmer Group. Saya benar-benar minta maaf. Saya hanya tahu Nona Diane dari Palmer Group. CEO Foster telah memberikan instruksi untuk mengizinkan Nona Diane naik langsung ke atas jika dia datang. Tetapi dia tidak akan melihat orang lain. Anda, Archie langsung marah. Apa artinya ini? Diane adalah orang yang hebat. Dia bisa naik ke atas tanpa pertanyaan. Sementara dia bahkan tidak memiliki hak untuk melihat CEO Foster. Mengapa? Ini adalah proyek besar. Jadi jika tertunda, apakah Anda mampu memikul tanggung jawab? Archie melambaikan tangannya. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Aku akan naik sendiri. Dia baru saja berjalan 2 langkah. Dan suara mengancam terdengar di belakangnya. Ini hanya proyek kecil. Aku masih bisa kehilangan ini. CEO Foster ada di sini. Archie segera memasang senyum lebar dan langsung mengubah nada suaranya. CEO Foster, apapun yang kamu bicarakan, aku hanya bercanda. Ini mungkin proyek kecil bagi Anda, tetapi bagi Palmer Group, ini adalah proyek besar. Dia buru-buru berlari dan terlihat sangat hormat. Saya sudah membawa kontrak hari ini. Saya tidak yakin apakah CEO Foster. Kapan saya bilang akan menandatangani kontrak dengan Palmer Group? CEO Foster malah mengerutkan kening. Archie tertangkap basah. Dia berkata, bukankah Diane sudah membicarakannya denganmu? Benar. Diane sudah membicarakan semuanya denganku. Jadi jika kontrak harus ditandatangani, aku akan menandatanganinya dengannya. Siapa kamu? Archie menjadi lebih marah. Dia adalah cucu tertua dari Palmers, manajer umum Palmer Group. Dan CEO Foster bertanya siapa dia. Saya tidak peduli siapa Anda. Untuk proyek ini, saya hanya akan menandatangani kontrak dengan Diane.
Wajah CEO Foster menjadi gelap dan selusin penjaga keamanan segera berlari mendekat. Tidak ada orang lain yang berhak menandatangani apapun denganku. Temui dia, CEO Foster. CEO Foster. Archie mulai cemas. Jika dia kehilangan proyek ini, dia akan dipukuli sampai mati ketika dia pulang. Bagi CEO Foster, itu adalah proyek kecil. Tapi bagi Palmers, proyek besar ini bisa mengubah nasib mereka. Kenapa? Kamu ingin membuat keributan? CEO Foster berbalik dan memelototi Archie. Lalu wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Usir dia, sebelum Archie bisa bereaksi. Semua penjaga keamanan menangkapnya dan melemparkannya keluar dari pintu utama. Wow, Archie menjerit karena rasa sakit yang datang dari tangannya yang terluka. Kapan dia mengalami perlakuan mengerikan seperti itu sebelumnya? Bagaimana dia bisa diusir seperti ini? Diane, sialan kau Diane. Wajah Archie merah semua. Dan rasa frustrasinya menjadi marah ketika dia melihat banyak orang yang lewat menatapnya. Sepertinya sesuatu yang teduh terjadi antara kamu dan CEO Foster ini. Jika tidak, mengapa CEO Foster hanya menandatangani kontrak dengan Diane dan bukan dia? Diane telah dipecat oleh mereka, jadi tidak mungkin Diane datang ke sini. Tapi bagaimana jika kesepakatan itu gagal? Archie sangat marah tetapi dia hanya bisa memegang kontrak dan segera mencari Stephen. Pada saat ini, CEO Foster berada di lantai atas kantornya, membuat panggilan dengan sangat rendah hati. Saudara Winston, saya sudah melakukan apa yang Anda katakan. Saya tidak yakin orang penting mana yang dapat meminta bantuan seperti itu kepada Saudara Winston. Wajahnya dipenuhi dengan rasa hormat yang besar dan bahkan beberapa penghormatan. Kebalikan dari bagaimana dia memperlakukan Archie sebelumnya. Dia bosku, dia tidak meminta bantuanku. Aku hanya menjalankan instruksinya. Mengerti? Suara yang keluar dari telepon membuat tubuh CEO Foster bergetar hebat. Dia segera mengangguk. Aku mengerti. Saudara Winston sudah menakutkan di luar imajinasinya. Jadi jika ini adalah bos Saudara Winston, itu setara dengan bos dari bosnya betapa menakutkannya dia. Dia bahkan tidak berani memikirkannya. Tom Foster, apakah Anda selalu berpikir bahwa semua yang telah Anda capai di Greencliff selama 5 tahun terakhir diberikan kepada Anda oleh saya? Winston tiba-tiba bertanya. Tom Foster buru-buru menjawab. Jika Saudara Winston tidak berusaha untuk merawat saya akan tetap menjadi gangster yang berkeliaran di jalanan dan tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Berpikir lebih keras. Lanjut Winston. Tom Foster membeku. Ini bukan jawaban yang benar. Tetapi Winstonlah yang telah membantu mengarahkannya ke arah yang benar sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan di beberapa tahap penting. Meletakkan fondasinya dengan baik sehingga dia bisa maju ke tempat dia sekarang. Tanpa bimbingan Winston, Tom Foster tahu dia tidak akan pernah melakukannya. Tiba-tiba dia menelan ludah dan suaranya mulai bergetar. Ini, bos Saudara Winston. Setidaknya kamu cukup pintar, Winston melanjutkan. Dengan satu kata, dia bisa memberi Anda segalanya. Demikian pula, dengan satu kata, dia bisa mengambil semua yang Anda miliki. Anda mengerti maksud saya? Oke, Tom Foster segera menjawab. Terima kasih Saudara Winston atas bimbingan Anda. Saya akan memastikan untuk melakukannya dengan baik. Winston tidak berkata apa-apa lagi dan menutup telepon. Tom Foster merasa kakinya lemas. Jadi dia berjalan ke sofa dan duduk dengan berat di atasnya sambil menghela napas panjang. Keringat dingin bercucuran di keningnya karena kegugupannya. Jadi yang di belakangnya sebenarnya adalah bos besar itu. Dan itu karena hanya satu kata darinya. Dia berada di tempatnya hari ini. Kekuatan gila macam apa ini? Dia akhirnya tenang setelah waktu yang lama. Tapi keterkejutan jauh di dalam hatinya tidak berkurang. Dalam benaknya, bos dari bosnya ini tidak memiliki wajah. Tetapi keberadaannya saja sudah cukup baginya untuk sujud dan menyembah. Sepertinya Diane terhubung dengan Big Boss. Stephen dan putranya tinggal menunggu kematian. CEO Foster menarik napas dalam-dalam dan mencoba menekan keterkejutan di hatinya. Rumah Stephen. Gerald duduk dan minum teh. Dia datang untuk bertanya tentang proyek itu. Aroma harum asap dupa gaharu berhembus dari satu sisi. Ayah, proyek dengan CEO Foster ini sangat penting bagi keluarga Palmers, kata Stephen sambil membuat teh. Tentu saja, The Palmers akan segera naik satu tingkat lebih tinggi. Gerald melanjutkan dengan gembira. Jadi bagaimana status proyek ini? Tidak masalah. Archie pergi untuk menandatangani kontrak hari ini. Stephen melanjutkan. Cucumu tidak pernah mengecewakanmu. Gerald senang dan menganggukkan kepalanya. Semua pria dari keluarga Palmer luar biasa. Ayah, Archie datang berlari seperti badai. Ekspresi jahat di wajahnya. Ketika dia melihat bahwa Gerald ada di sini, dia tidak berani mengatakan apa-apa.
Kami baru saja membicarakanmu. Stephen memberi isyarat pada ayahnya. Kakek ingin bertanya bagaimana proyek dengan CEO Foster sejauh ini. Apakah dia sudah menandatangani kontrak? Archie memandang Gerald dan menjadi sedikit gugup dan gagap. Ini proyek. Ketika dia melihat bagaimana dia tampak ragu-ragu dengan kata-kata. Wajah Stephen jatuh dan dia memiliki firasat buruk tentang ini. Saya pergi ke kantornya hari ini. Tetapi CEO Foster harus mengurus hal-hal lain dan tidak ada. Dia meminta saya untuk pergi lagi besok untuk menandatanganinya. Archie berhasil memeras ini. Jika kakek tahu dia kehilangan kesepakatan ini, kakek akan membunuhnya. CEO Foster ini memulai dengan apa-apa dan dia selalu sangat arogan. Karena dia memintamu untuk menunggu suatu hari, maka tunggu saja. Jawab Gerald. Wajahnya penuh senyum. Ya, kakek. Aku akan menunggu seperti yang kamu katakan. Archie memaksakan diri untuk menjawab. Tapi Stephen tahu ada yang tidak beres. Dia tidak mengatakan apa-apa sampai ayahnya pergi. Lalu dia memanggil Archie ke ruang kerja dengan ekspresi gelap di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Dia dengan marah berteriak. Jika kamu berani menyembunyikan apapun dariku, aku akan memukulmu sampai mati. Ayah, Archie menjawab dengan marah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ini Diane. Dia dengan marah melanjutkan. CEO Foster itu mengatakan dia hanya akan menandatangani kontrak dengan Diane. Dan semua orang tidak memiliki hak untuk melihatnya. Saya benar-benar diusir dari kantor oleh mereka segera. Stephen memiliki ekspresi jahat di wajahnya. Anaknya diusir. Diane itu pasti tidur dengan CEO Foster. Kalau tidak bagaimana bisa jadi seperti itu? Kata Archie dengan sedih. CEO Foster juga mengatakan bahwa jika yang menandatangani kontrak dengannya bukan Diane, maka kita bisa melupakan proyek ini dan dia tidak peduli. Dia bisa memilih untuk tidak peduli. Tapi keluarga Palmer tidak bisa. Apakah Anda tahu berapa banyak yang telah diinvestasikan keluarga Palmer dalam proyek ini? Stephen memelototi putranya. Semua siap menghajarnya sampai mati. Jika kita kehilangan proyek ini, bahkan jika aku tidak membunuhmu, kakekmu akan. Wajah Archie langsung pucat pasi. Apa yang kita lakukan sekarang? Dia bertanya dengan cemas. Dia berpikir bahwa dia hanya bisa mengklaim kredit untuk semua pekerjaan yang tidak dia lakukan. Tetapi siapa yang tahu itu ternyata menjadi situasi yang sulit. Apa yang kita lakukan sekarang? Stephen memarahi dengan marah. Siapa yang memintamu untuk memecat Diane sekarang? Sekarang kita telah kehilangan proyek dan kita berdua harus keluar. Archie tidak berani angkat bicara. Ayahnya adalah orang yang memecat Diane. Karena dia adalah CEO. Dapatkan Diane kembali dan tanda tangani proyek ini. Stephen berteriak. Begitu dia mendapat tanda tangan ini, buang dia lagi. Apakah dia bersedia? Archie bertanya dengan hati-hati. Panggil dia sekarang. Archie menelan ludah dan tidak berani membantah. Dia mengeluarkan teleponnya dan menelepon Diane. Tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Diane sama sekali tidak ingin mengangkat telepon dari mereka sekarang. Ayah. Dia tidak menjawab. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Stephen tertawa dingin. Sepertinya nona muda ini memiliki harga diri ya. Kurasa kita harus mengunjunginya dan memintanya untuk kembali. Jika proyek ini tidak sepenting ini, dia tidak ingin melihat ketiga anggota keluarga William sama sekali. Oh tunggu. Masih ada menantunya yang gila itu. Jadi 4 anggota sekarang. Sekarang Diane telah kehilangan haknya untuk memperjuangkan bisnis keluarga. Dia tidak ingin repot dengan sampah yang tidak berguna ini. Tapi dia tidak bisa terlalu memikirkan semua ini sekarang. Stephen segera mengantar Archie ke tempat Diane. Segera. Mereka berdua mencapai perkebunan magnolia tua dan kumuh. Stephen mengerutkan kening saat dia melihat area di sekitarnya. Berjalan sangat hati-hati seolah-olah dia takut mengotori celananya. Ini rumah ini. Archie menunjuk ke salah satu pintu. Sepertinya mereka tidak akan pernah datang ke tempat seperti ini. Keluarga Palmer kaya. Tetapi uangnya ada di tangan Gerald. Dan meskipun anak-anaknya bekerja untuk grup Palmer, mereka hanya menerima gaji dan bonus tahunan. Setelah William menjadi lumpuh, dia tidak dapat bekerja lagi sehingga dia tidak dapat menghidupi keluarganya lagi. Dia memiliki rumah untuk ditinggali karena ayahnya mengasihani dia. Archie menggedor pintu dengan keras. Ayo, kenapa kamu harus menggedor pintu begitu keras? Itu suara April yang datang dari rumah. Dia membuka pintu untuk menemukan Stephen dan putranya berdiri di pintu dan dia membeku untuk sementara waktu. Setelah kejutan awalnya, wajahnya langsung jatuh. Apa yang kamu lakukan di sini? Kami sedang mencari Diane. Stephen dengan tenang mengatakan ini sambil mendorong pintu terbuka dan masuk. Di mana dia? Dia tidak masuk. April berbicara dengan kasar. Apa yang kamu inginkan dengannya?
Diana, Stephen tidak bisa diganggu dengan April dan mulai berteriak. Paman Stephen ada di sini. Apakah kamu tidak keluar untuk menyambutku? Diane bisa mendengarnya dari kamarnya. Dia tidak berharap mereka benar-benar datang ke tempatnya. Selama bertahun-tahun. Bahkan setelah ayahnya lumpuh, Stephen tidak pernah mengunjungi mereka. Apa yang mereka inginkan hari ini? Ayo, ayo pergi. Ethan menarik tangan Diane dan menyeretnya keluar. Stephen mulai tertawa saat melihat Diane keluar. Diane, masih marah padaku. Dian tidak menjawab. Tentang perusahaan yang memecatmu. Itu hanya salah paham. Ekspresi saya tidak peduli melintas di wajah Stephen. Tetapi perusahaan membutuhkan Anda kembali untuk menandatangani kontrak itu dengan CEO Foster. Jika Anda masih ingin meninggalkan perusahaan, Anda dapat pergi setelah kontrak ditandatangani. Tubuh Diane mulai bergetar hebat karena marah ketika dia mendengar ini. Ketika mereka tidak membutuhkannya, mereka hanya memecatnya. Ketika mereka membutuhkannya, mereka segera datang mencarinya. Mereka menganggapnya sebagai apa? Alat untuk membuangnya begitu saja setelah digunakan. April juga mengerti apa yang sedang terjadi. Stephen dan putranya benar-benar memecat Diane. Dan dia bahkan tidak tahu. Stephen, apa artinya ini? Kamu menganggap Diane sebagai apa? Kamu menganggap seluruh keluarga ini sebagai apa? Dia sangat marah. Bibi April, keluargamu tidak terlalu berharga. Archie melanjutkan dengan jijik. Sekarang hanya karena Diane memiliki nilai. Kalau tidak, aku tidak akan repot-repot datang ke rumahmu seperti milikmu. Anda, wajah April dipenuhi amarah dan dia mengangkat tangan untuk menamparkan wajah Archie. Pukul kalau berani. Stephen berteriak mengancam. Kamu perempuan tua. Kamu berani memukul anggota keluarga Palmer. April menggigit bibirnya. Dia baru saja memanggilnya perempuan tua. Sungguh penghinaan. Tiba-tiba terdengar suara tamparan keras. Archie memegangi wajahnya dengan tidak percaya. Ethan telah memukulnya lagi. Siapa yang memberimu nyali untuk menghina ibu mertuaku seperti itu? Ethan maju selangkah dan berkata dengan tenang. Jika kamu perlu meminta bantuan, kamu sebaiknya meminta dengan rendah hati dan baik. Bukankah ayahmu mengajarimu itu? Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita kembalinya Dewa Perang. Sampai jumpa di novel selanjutnya.